Perasaannya mungkin tentunya sangat senang ya, sangat senang karena acara pertama dapat berjalan dengan lancar. Dari awal hingga akhir sangat khusyuk dan kebetulan keluarga-keluarga dekat maupun keluarga yang sudah lama tidak berjumpa tuh datang dari berbagai wilayah. Teman-teman pun tadi cukup banyak, teman-teman saya juga, teman Mila juga. Jadi sangat happy dan akan mengingat hari ini seumur hidup lah. Deg-degan banget sih, karena kayak waktu awal aku ngerasa kayaknya aman nih, karena kemarin kan waktu Martupa udah ngucapin vownya, janji pernikahannya, jadi sekarang harusnya lebih santai, tapi ternyata enggak. Dari mulai memasuki gereja tiba-tiba aku langsung terharu banget dan semakin deg-degan, tapi sekarang udah lega dan happy banget, bersyukur banget acaranya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya penuh sukacita. Dari kita sih tentunya semua kita ingin membangun rumah tangga ya. Jadi membangun keluarga. Jadi harapannya doanya juga semoga diberikan Tuhan keturunan juga. Amin. Dan semoga diberikan kesehatan dan tentunya semua keluarga juga, papa mama semua dan keluarga besar diberikan kesehatan juga. Sama sebenarnya, berharap semoga kita segera diberi keturunan, terus semua keluarga kita bisa sehat-sehat, semuanya panjang umur, dan semoga tadi yang diharapkan oleh mama, papa bisa terwujud, dimana kita bisa membangun keluarga yang selalu di dalam Tuhan dan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Awal pertemuan kita itu sebenarnya karena Yakub yang minta kenalan. Iya. Yakub bilang sama temannya untuk dikenalin sama aku, dan akhirnya kita bertemu dan berkenalan. Setelah itu kita semakin dekat. Sebenarnya memang prosesnya nggak terlalu lama sih, dari kita berkenalan sampai kita memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Dan memang aku bersyukur banget, aku merasa bahwa hubungan aku sama Yakub dari awal dipimpin dan disertai sama Tuhan. Jadi walaupun ya pasti ada lah namanya hubungan sedikit masalah-masalah, tapi masalah-masalah itu nggak bikin kita jadi goyah, tapi malah bikin kita menjadi lebih kuat hubungannya. Jadi memang benar sih aku yang minta kenalan. Dikenalin oleh Feby Rastanti ya, adik kelasku juga kebetulan di UI. Jadi waktu itu lagi scroll Instagram, lagi zaman COVID, kemudian ada di explore nih gitu. Kemudian lihat mutualnya ada Feby. Ya udah, jadi minta kenalin ke Feby. Setelah itu orang dalam jalur ekspres. Jadi setelah itu kemudian hubungannya cukup straightforward sih ya. Kita kenalan to the point juga, nggak neko-neko. Setelah itu 2 tahun kemudian di sini deh kita. Kita dari awal memang karena tujuannya mau menjalin hubungan yang serius, jadi dari awal kita selalu banyak ngobrol dan kita banyak bercerita tentang apa sih yang menjadi visi-misi kita dalam hidup, apa sih yang menjadi fundamental values kita, dan ternyata banyak hal kemiripan, banyak kesamaan, justru banyak kesamaan value, visi misi, cita-cita, dan itu membuat kita yakin kalau kita berjalan bersama akan jadi lebih baik ya, akan menjadi lebih sempurna karena kita akan saling menolong dan saling menopang. Cukup banyak ya hal yang buat saya yakin sama Mila. Tentunya banyak yang sudah kita lewati bersama juga. Karena COVID itu juga mungkin pasangan-pasangan COVID di luar sana mungkin juga setuju sama saya. Jadi lebih intens kan, ngapelnya jadi di rumah gitu. Karena nggak boleh kemana-mana. Jadi makan bareng Mila, makan bareng keluarganya di rumah. Jadi cukup intens. Sehingga walaupun 2 tahun tapi rasanya udah lebih lama dari 2 tahun rasanya sih. Aku dari Mila kebetulan sama-sama suka ngobrol juga, memang betul. Jadi kita sering diskusi panjang. Kalau dinner bisa berjam-jam, bisa 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12 sampai tutup restoran kita sering ngobrol. Sehingga jadi intens gitu. Jadi dan kebetulan kita berdua juga orangnya cukup to the point ya. Jadi kita to the point. Dari awal aku bilang bahwa kita cek kalau memang nilai-nilai kita sama,
memang visi misi kehidupan kita sama, tujuan kita sama, ya ayo kita menjenjang berikutnya. Tapi kalau dari awal memang nggak cocok, lebih baik sudahi aja. Ternyata nyambung terus dan hari ini terjadi. Congratulations buat Kak Camila. Semoga pernikahannya selalu diberkati sama Tuhan, langgeng terus sampai kakek nenek, dan bisa cepet-cepet dapat momongan. Semoga aku bisa cepet-cepet dapat ponakan. Terharu banget, suasananya juga alhamdulillah berjalan lancar, terus hikmat banget. Untungnya nggak ada kendala apapun ya, jadi alhamdulillah bersyukur banget. I'm so happy for you. Kalau ngomongin soal dream wedding, sebenarnya aku nggak punya yang spesifik banget. Tapi aku selalu ingin wedding yang intimate sebenarnya, dimana aku bisa kumpul bareng sama keluarga dan teman-teman. Tapi karena keluarga dan teman-teman kita banyak sekali, jadi kelihatannya kayak kok nggak intimate, padahal kita merasa bersyukur dikelilingi sama begitu banyak orang-orang yang sangat mengasihi kita dan selalu mendoakan kita selama ini. Jadi kalau yang spesifik banget mau dekornya seperti ini, temanya seperti ini, tuh aku jujur nggak ada sih. Yang penting bisa kumpul bareng sama orang-orang tersayang aja. Iya, kalau aku juga nggak ada yang spesifik ya, karena aku nggak terlalu banyak mau kalau masalah wedding. Aku lebih malah fokus ke mempersiapkan diri kita masing-masing untuk hari-hari setelah perkawinannya justru. Karena pasti banyak tantangan dan perjalanannya panjang, jadi kita lebih baik mempersiapkan itu justru. Culture sih sebenarnya nggak ada kesulitan ya kalau buat aku, karena aku berusaha untuk menjalani juga dengan sukacita, dan aku malah seneng karena aku jadi bisa belajar budaya yang baru. Ditambah sebenarnya aku didukung sama keluarga, mama, kakak-kakak juga yang sangat mensupport dalam persiapan acara kami nih. Mama nih tim capek nih, tim sukses ya Mas. Setiap hari berusaha untuk mempersiapkan agar acaranya berjalan dengan baik. Jadi puji Tuhan selama prosesnya nggak ada yang dikhawatirkan lah gitu. Yang cukup berat nggak ada sih. Kalau kriket kecil pasti ada lah di mana-mana. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.